Selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dan tentu kepada pendengar setia acara Through the Bible. Anda hari ini tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Liu Lilin. Kita hari ini mengucap syukur karena Tuhan memimpin, sehingga pembahasan Alkitab kita hari ini sampai di 2 Petrus. Pasal yang kedua, surat Rasul Petrus yang kedua kepada orang-orang di sekitar Asia, pasalnya yang kedua. Nah, sebelum kita membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, mohon Bapa memberkati akal budi yang Bapa berikan pada kami, memberkati usaha kami di dalam mempelajari firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh makin hari makin mengerti, sehingga kami menjadi murid-Mu yang dipakai oleh Engkau secara efektif, yang penuh pengertian, yang dapat dipercayai dan yang dapat membawa orang kepadamu Tuhan, yang dapat mengajar orang lain. Tuhan pimpin, Tuhan berkatilah usaha kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pasal 2 ada 22 ayat. Ya, Lilin akan membacakan 22 ayat, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lainnya, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan-pencobaan, tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri, yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui,
sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Maka mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan, mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika demikian, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlihat lagi di dalamnya. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya, oke pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, surat Petrus yang kedua, ya, yang ditulis sekitar tahun 64, ya. Jadi ditulis setelah surat-surat Paulus, ya, sangat mungkin yang dimaksud dengan pasal 1 ayat 20 itu adalah surat Ibrani yang begitu sulit dimengerti, ya. Dan kelihatannya surat Petrus ini ditulis tentu, ya, sesudah ini surat-surat Paulus beredar, di situ ada dikatakan, dan tentu sebelum kematiannya, ya, diperkirakan tahun 65 sampai 68 dia Petrus ini disalib dengan terbalik di kota Roma. Menurut kisah, Petrus ditangkap dan akan disalibkan sesuai dengan berita yang disampaikan, yaitu Mesias yang tersalib. Maka mereka mau menyalibkannya, dan Petrus berkata bahwa dia tidak layak mati seperti sang juru selamat. Oleh sebab itu kalau mereka tetap mau menyalibkannya, maka dia kepala sebelah bawah. Jadi Petrus disalibkan dengan kepala sebelah bawah. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, patutlah bagi kita untuk belajar, untuk mencermati apa yang ditulis oleh orang yang mengikuti Tuhan, yang sangat mengasihi Tuhan, dan yang sudah makan asam garam, sudah tua, mengajar, ya, menasehati. Dan inilah suratnya yang kedua. Surat yang kedua yang dia sendiri katakan bahwa saat kematiannya sudah dekat. Tuhan sudah kasih tahu bahwa tidak lama lagi dia akan meninggalkan kemah tubuhnya. Di pasal 1 ayat yang
14 dikatakan di situ. Nah, sekarang di pasal 2, dia mau memberi nasihat kepada kita tentang ini penyesat-penyesat ya, di tengah-tengah orang Kristen, di dalam kekristenan, di gereja-gereja tentunya. Nah, di pasal 2 ini dia berkata, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sebuah peringatan. Sebuah peringatan. Memang betul di zaman dahulu nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah umat. Ya. Kalau kita baca kitab Yeremia, nah itu jelas sekali itu ya. Kalau kita baca kalau di kitab Raja-Raja, kita memang membaca Nabi Elia itu berhadapan dengan Nabi Baal ya. Dan jelas-jelas itu Nabi Baal gitu. Nah, ini Nabi Allah gitu. Elianya Nabi Allah, yang sana Nabi Baal. Jadi jelas-jelas gitu. Nah, kalau kita baca di kitab Yeremia, itu nabi palsunya menyebut dirinya Nabi Allah juga gitu. Nah, ini yang repot gitu. Ya, jadi kalau Anda baca di kitab Yeremia, itu ada nabi-nabi palsu dan salah satunya namanya Hananya, ya, Hananya. Wah, setiap kali Nabi Yeremia bernubuat begini, dia bernubuat kebalikannya gitu. Sehingga umat dibuat pusing gitu. Kalau begitu, yang mana yang benar ini? Yang mana yang benar ya? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, sungguh ya adalah hal yang luar biasa sekali ya, di mana akhirnya sampai Nabi Yeremia sudah marah sekali gitu. Dia sudah marah sekali. Dia bilang, Nabi Hananya ya, Tuhan tidak berfirman melalui engkau katanya ya. Dia sudah marah sekali gitu ya. Karena apa? Karena Nabi Yeremia menerima wahyu dari Allah, menubuatkan bahwa kalau bangsa Yahudi tidak bertobat segera, maka Tuhan akan mengirim mereka menjadi budak. Dan Tuhan suruh Nabi Yeremia memakai kuk kerbau ya, itu keliling kota Yerusalem. Dan Nabi Hananya ini mengambil kuk ya, kerbau yang dimiliki oleh Yeremia dan berfirman, tentu firman palsu. Dia berkata, beginilah firman Tuhan, kuk ini akan segera dipatahkan, jangan khawatir kan ya. Jadi suruh mereka nggak usah tobat, kuknya akan dipatahkan, terus kuknya Nabi Yeremia yang terbuat dari kayu dipatahkan gitu. Wah, Tuhan marah sekali. Tuhan suruh Yeremia sekarang pakai kuk yang besi kan ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya sampai di depan, kalau kita baca di Yeremia pasal 28 ayat 15, lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah, hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus ya, sampai Tuhan turun tangan, Nabi Hananya perlu difinishkan gitu, perlu diselesaikan hidupnya di bumi ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi Nabi Hananya sudah membawa kerusakan yang sangat besar ya. Dia sudah membawa umat membangkang kepada Tuhan, kerusakan yang sangat besar. Dan yang mengagetkan itu, tahu nggak pendengar sekalian, apa yang disampaikan oleh Nabi Hananya? Yang disampaikan oleh Nabi Hananya itu adalah teologi sukses. Itu teologi sukses. Rupanya teologi sukses itu adalah teologianya iblis yang disampaikan sejak dari zaman dahulu kala sampai hari ini ya. Itu teologi yang diulang-ulang gitu, teologi sukses ya. Bahkan dari sejak Adam dan Hawa, karena iblis katakan kepada Hawa, kalau engkau makan ini buah, engkau akan sukses, engkau akan seperti Allah. Nah, dan ya beraneka ragam sukses dipaparkan gitu, atau dijadikan umpan gitu.
Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini Petrus berkata, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat, ya, umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Oh, demikian pula di dalam orang Kristen, di gereja akan ada banyak guru palsu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu saya mengajak Anda untuk berhati-hati, ya. Siapa tahu Anda sedang diajar oleh guru palsu, ya. Dan untuk itu, ya, marilah nyalakan, ya, put on, ya, nyalakan ini akal budi, ya, dan berhati-hatilah. Dan jagalah hati nuranimu. Nah, bagaimana caranya? Nomor 1, ya, itu pengajarannya harus sesuai dengan ayat-ayat Alkitab. Ya, sesuai dengan ayat-ayat Alkitab. Jadi ada dasar ayat Alkitabnya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah tidak bertentangan dengan akal sehat. Nah, 2 ini saja sudah cukup untuk menangkal pengajaran sesat. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, hati-hatilah, ya, bahkan saat Anda mendengarkan pengajaran ya seperti sekarang ini juga, ya, saya tidak berkata bahwa terhadap Dr. Suhentolio Anda tidak usah hati-hati, enggak, ya, semuanya, semua orang. Ketika Anda mendengarkan pengajaran firman Tuhan, ya, dari siapapun juga, hati-hatilah. Ya, hati-hati, dan Anda perlu mencermati, Anda perlu sungguh-sungguh menyalakan, ya, kesiagaan, dan akal budi Anda harus betul-betul dinyalakan gitu. Mengapa? Karena firman Tuhan kasih ingat sama kita bahwa akan muncul guru-guru palsu, katanya, di tengah-tengah umat, ya, di tengah-tengah kamu. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu, katanya. Nah, guru-guru palsu ini apa ini? Selanjutnya dikatakan mereka bikin apa, katanya? Ayat yang berikut. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Wow, ini nggak main-main ini, ya. Ini memasukkan pengajaran yang sesat, katanya, yang membinasakan. Pengajaran sesat yang membinasakan. Kalau pengajarannya sudah sesat, ya, itu akan menuntun ke neraka, dan itu sangat bahaya, sangat bahaya. Jadi guru palsu itu membawa resiko yang sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Mereka menyangkal penguasa yang menebus mereka. Mereka berkata bahwa dia bukan Tuhan, gitu, bahwa dia bukan Allah. Wah, ini bahaya, ya, bahaya sekali gitu. Jadi mereka menyangkal, ya, mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi mereka berani menantangnya, gitu, ya. Mereka berani mengubah firman-Nya. Mereka tidak setia. Mereka berani menerjemahkan Alkitab dengan memelintirnya. Ini, wah, sangat berani, ya. Dan katanya, dan dengan jalan demikian, ya, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi mereka memang akan binasa. Nah, yang kasihan itu adalah orang yang mendengarkan mereka juga akan ikut binasa, gitu. Jadi betapa mengerikan itu pengajaran sesat itu, resiko yang dihasilkan oleh pengajaran sesat itu betapa mengerikannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat kemudian katanya di ayat 2, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Ya, tadi pengajarannya mereka menyesatkan, sekarang cara hidup mereka, ya, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada pengajar sesat di dalam kekristenan yang cara hidupnya itu dikuasai oleh hawa nafsu, ya. Jadi Anda bisa bayangkan, ya, mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Oleh sebab itu saya selalu berkata bahwa
pengajaran yang benar, agama yang benar, haruslah yang mengajarkan standar moral yang paling tinggi, yaitu agama yang benar. Kemudian kalau kita perkecil skopnya, kalau di dalam kekristenan ya, maka denominasi yang benar adalah yang sesuai dengan Alkitab, adalah yang juga mengajarkan disiplin kehidupan yang tinggi gitu. Jadi ini cara hidup yang benar dengan pengajaran yang benar itu adalah sepasang, ya, itu adalah sepasang. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya katakan bahwa gereja yang benar itu bahkan memperhatikan sampai ke cara berpakaian, ya, cara berpakaian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, Anda lihat ya, sedangkan gereja yang pengajarannya tidak benar, ya, mereka bahkan ya kompromi dalam segala hal. Ya, orang-orang muda di gerejanya ada yang rambutnya gondrong, ya, perempuannya pakaiannya roknya mini-mini seperti kurang kain gitu, ya. Ada yang pusernya dikasih keluar segala macam begitu. Kenapa itu gembalanya tidak menegur mereka? Mungkin gembalanya suka lihat itu, ya. Dia suka mungkin. Jadi, nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, saya pastikan Anda bahwa kalau di Grafe saya lihat yang demikian itu, saya akan panggil orangnya, ya. Saya akan nasihati dia bahwa lain kali pakai ya baju yang lebih bagus, ya, rok yang lebih bagus gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita memperhatikan sampai cara hidup, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ada lagi yang kebiasaan di gereja yang tidak beres itu, ya. Itu muda-mudi ada apa seringkali nyanyi berpegangan tangan gitu. Laki-laki pegang tangan perempuan diremes-remes gitu. Itu bahaya itu, ya. Bahaya. Anda perlu tahu bahwa laki dan perempuan itu seperti listrik, itu plus minus itu, ya. Kalau kena itu setrum itu, ya, bisa sebab itu kurang baik yang macam begitu, ya, kurang baik. Nah, oleh sebab itu juga, ya, seperti misalnya ini orang-orang disuruh apa, ya, ini antar laki-laki antar perempuan pulang, ya, begitu, ya. Ya, bahkan ini pulangnya malam-malam begitu. Nah, saya berkata kepada pemuda-pemudi, ya, saya tidak mau ada ini putri-putri, ya, yang pemudi-pemudi, ya, itu acara di gereja, ya, tidak boleh lewat dari jam 10. Jam 9 lewat itu harus sudah pulang, ya. Tidak boleh, ya, tidak boleh lewat dari itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kita perlu jaga, ya. Kita perlu sangat-sangat memahami bahwa pengajaran yang benar itu selalu didampingi dengan cara hidup yang benar, ya. Ini hawa nafsu, ya, cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran dihujat, dihujat karena mereka jalan kebenaran dihujat orang. Banyak itu, ya, yang ngaco hidupnya, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dulu saya pernah siaran radio di satu stasiun radio lain, ya. Kami acaranya adalah ini jam 11, jam 12 acara kami. Sebelum kami ada satu pendeta siaran itu jam 10 sampai jam 11. Yang mengherankan saya adalah apa, tahu nggak? Itu yang mengikuti pendeta yang siaran itu, ya, itu ada 7-8 ibu-ibu semua. Nggak ada laki-laki. Laki-laki cuma satu itu, pendetanya itu saja. Karena kami berpapasan terus. Jadi mereka pulang, kami pergi gitu, kami sampai. Saya berkata kepada teman-teman saya yang ikut saya siaran, yang semuanya laki-laki, kita bilang, walah, Pak pendetanya itu dikerumunin oleh, ya, 7-8 ibu-ibu semuanya, ya. Dia ngantar mereka pulang satu-satu, ya, bagaimana, ya? Yang terakhir siapa yang diantar? Yang terakhir itu kira-kira mungkin sudah jam berapa? Kalau ini selesainya saja sudah mau jam 11 gitu, dan mungkin yang paling cantik yang dia antar paling terakhir gitu. Wah, bisa kacau itu, saya berkata, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat, ya, yang katanya ini guru-guru palsu ini bisa menyebabkan ini
Tuhan dihujat ya, karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, cari untung ya. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Nah, mereka itu mencari untung katanya, melayani perut, jadi bukan melayani Tuhan, melayani perut. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana cara kita membedakan mereka yang melayani Tuhan dengan melayani perut? Nah, kalau ya seseorang ya ini mementingkan kehidupan daripada kebenaran ya. Jadi dia tidak memihak kepada kebenaran karena memikirkan mangkok nasinya dan lain sebagainya. Dia tidak memihak kepada kebenaran, maka ini orang sebenarnya dia melayani perut, dia bukan melayani Tuhan. Ya. Jadi dia mempertimbangkan, waduh, kalau saya memihak pada kebenaran, nanti saya bisa repot, ya, saya bisa dipecat, dan macam-macam pemikirannya. Nah, akhirnya jadi dia tidak memihak kepada kebenaran, maka yang begini ini sebenarnya dia melayani perut, bukan melayani Tuhan. Sekarang kita di ayat yang keempat, ya, di ayat yang keempat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ini ayat keempat sampai dengan ayat yang ke-9 ya, sampai dengan ayat yang ke-10 itu satu kalimat itu ya. Wah, saya mungkin ini kalimat yang paling panjang mungkin ya. Ini kalimat yang paling panjang. Katanya begini, sebab katanya. Ya, jadi ini merujuk kepada yang di atas tadi itu ya, bahwa hukuman telah tersedia bagi mereka sebenarnya, yaitu kebinasaan mereka ya, ini tidak akan tertunda lagi. Jadi ini orang-orang penyesat itu ya, yang menyamar itu masuk di tengah-tengah umat. Nah, ayat yang ke-14, sebab katanya, jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Satu kalimat itu dari ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Ya. Jadi maksudnya ini sudah jelas sebenarnya katanya. Yaitu jika Allah katanya tidak menyayangkan malaikat-malaikat. Jadi malaikat-malaikat saja itu sudah dihukum gitu ya. Malaikat-malaikat memang sebagian mereka akan dihukum pada waktunya dan sebagiannya sudah dihukum ya. Sudah dihukum, sebagiannya disimpan di gua-gua. Nah, gua-gua yang gelap katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mereka ditahan di gua-gua yang gelap. Oleh sebab itu, nah, jangan suka pergi ke gua-gua gitu ya. Nanti Anda bukan bertemu dengan malaikat yang baik, Anda ketemu malaikat yang jahat gitu ya. Anda ketemu malaikat yang jahat karena ini malaikat yang berbuat dosa. Ini yang kemudian jadi iblis. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda perlu tahu bahwa
Tuhan tidak menciptakan iblis gitu. Tuhan tidak pernah menciptakan iblis, dan ini salah satu ayat yang memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan menciptakan malaikat, dan malaikat yang membangkang itu akhirnya menjadi iblis ya. Dan malaikat itu yang ada yang ini mengganggu perempuan, dan ada yang tidak mengganggu perempuan. Yang mengganggu perempuan nanti di kitab Yudas itu ya, satu kitab sebelum Wahyu itu kan ada kitab Yudas. Nah, kita akan sampai kepada pembahasan itu, dan di situ ada keterangan bahwa malaikat yang berbuat cabul gitu, malaikat yang berbuat cabul itu dihukum lebih duluan. Sekarang dimasukkan ke dalam neraka duluan. Sedangkan malaikat yang berdosa tapi tidak berbuat cabul, itu nanti dihukum belakangan. Nah, itulah yang dia minta izin sama Tuhan Yesus masuk ke babi itu. Jadi dia tidak berbuat cabul. Kalau dia berbuat cabul, ganggu perempuan, langsung masuk dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, ini malaikat-malaikat katanya yang berbuat dosa, ya itu sudah dilemparkan katanya mereka dalam neraka, dan ada yang masih disimpan di gua-gua katanya yang gelap. Nah, oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya kalau Anda pergi ke gua nanti ya, Anda bukan ketemu malaikat yang baik, ketemu malaikat yang jahat ya, dan kemudian Anda bisa kalau Anda percaya kepadanya, Anda bisa dipakai untuk menjadi anak buahnya ya, untuk menjadi anak buahnya. Wah, ini bahaya sekali ya, bahaya sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian katanya, nah jika Allah katanya ya, jika Allah tidak menyayangkan dunia purba, dunia sebelum zaman Nuh gitu, bahkan Allah menghukum semua, memusnahkan semua, dan hanya menyelamatkan 8 orang ya. Kemudian ada argumentasi lagi, jikalau Allah tidak menyayangkan kota Sodom dan Gomora ya, kemudian kota Sodom dan Gomora itu dihancurkan, dibom nuklir oleh Allah ya, dan hanya menyelamatkan Lot ya, Lot sekeluarga yang orang benar katanya. Nah, Nuh itu orang benar, Lot itu orang benar ya, yang hatinya tersiksa oleh ini ya, oleh kejahatan yang dia lihat sehari-hari. Nuh juga hatinya tersiksa ya, Lot juga hatinya tersiksa menyaksikan ini kehidupan orang fasik. Orang fasik itu artinya orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang ateis itu kan orang fasik ya, tidak percaya kepada Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ini jiwanya menderita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, sekarang saya bilang begini ya. Kalau Anda ada di gereja yang salah ya, di gereja yang pengajarannya salah, Anda sendiri sudah mengidentifikasi bahwa itu gereja yang salah. Kalau Anda tidak mau keluar, saya kasih tahu satu hari Anda keluar seperti Lot ya. Satu hari Anda keluar seperti Lot, karena semuanya pasti akan ditinggalkan ya. Semuanya akan pasti ditinggalkan ya. Anda keluar seperti Lot ya, mudah-mudahan masih bisa menyelamatkan istri, dia tidak jadi tiang garam gitu ya. Dan atau mungkin nanti 2 anak putri Anda akan bisa seperti putrinya Lot nanti ngaco gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, mengapa? Karena dia sudah terlalu lama di situ ya. Karena Anda tidak rela cepat keluar ya. Karena Anda sekalipun menyadari itu salah, Anda tidak memihak kebenaran, Anda lebih memihak kepada ini keadaan. Anda sudah merasa nyaman di situ, sudah banyak teman di situ ya, dan lain-lain sebagainya. Sehingga Anda berpikir, aduh bagaimana saya bisa tinggalkan ini, sedangkan ini saya tahu ini salah ini. Ya, ini gereja yang salah ini ya. Nah, Dr. Suhentulia, mengapa Anda ngomong gereja salah pula? Bukan saya yang ngomong, ini Petrus yang ngomong kok ya. Kenapa mesti marah sama saya? Kalau marah sama Petrus saja. Dia yang ngomong di sini katanya ini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Emangnya sekarang tidak ada guru palsu di antara kekristenan? Saya katakan bukan ada lagi, banyak ya. Anda bisa cek itu, Anda bisa cek ya. Anda bisa kalau Anda sudah mulai paham akan kebenaran, Anda bisa tes mereka ya, berdasarkan akal sehat dan ayat-ayat Alkitab saja gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda harus cukup cerdas gitu, memahami ayat-ayat Alkitab, kemudian akal sehat Anda dijalankan ya. Kemudian Anda silakan tes ya, Anda silakan tes ini pelayan-pelayan
pelayan Tuhan yang katanya pelayan Tuhan, Anda bisa tes mereka, lihat mereka itu bagaimana. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini Petrus memakai Nuh, memakai Lot, ya, katanya yang Lot yang tersiksa, ya. Kalau Anda sungguh seorang yang mengerti kebenaran gitu, kalau Anda tidak merasa tersiksa di tengah-tengah orang yang tidak suka pada kebenaran, yang membelokkan kebenaran, Anda tidak tersiksa, wah itu heran sekali. Mungkin Anda salah satu dari antara mereka malah gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di ayat 9 katanya, maka nyata kata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi dari peristiwa Nuh dan peristiwa Lot, akhirnya Tuhan menyelamatkan orang benar, dan kemudian orang yang tidak benar itu di dalam siksaan gitu, di penghukuman. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sungguh ya, ini sangat-sangat penting ini peringatan ini untuk kita perhatikan. Karena apa? Kita hidup di zaman sekarang ini. Anda tahu ya, motivasi orang. Kalau Anda lihat motivasi orang ya. Nah, kalau khotbahnya itu ya ini mengenai duit melulu gitu ya. Itu bahaya besar ya, itu bahaya besar. Give it today, tomorrow will return to you 1,000 times katanya. Maurice Serulu khotbah di Surabaya ini katanya gitu. Wah, berilah hari ini maka besok akan dikembalikan kepada Anda 1,000 kali lipat katanya. Wah, 100 kali lipat akan dikembalikan. Wah, jadi orang pikir, wah itu benar sekali gitu ya. Kalau saya kasih persembahan 100 juta gitu, akan kembali 1 miliar atau 100 juta kalau 100 kali lipat. Kenapa tidak kasih 10 juta aja biar kembalinya jadi lebih banyak lagi gitu ya. Tetapi kemudian nggak kembali gimana? Mereka paling tinggal mengelak di sini bagian penerimaan, bukan bagian ini pengembalian gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya, ini pakai cara demikian katanya. Nah, Tuhan menyelamatkan Nuh dan menyelamatkan Lot. Mengapa Tuhan menyelamatkan Nuh dan menyelamatkan Lot? Ya, mereka tinggal di tengah-tengah angkatan yang jahat tetapi tidak terkontaminasi. Itu hebatnya, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bisakah Anda tinggal di tengah-tengah generasi yang bengkok ini tetapi Anda tidak terkontaminasi? Bisakah Anda tinggal di tengah-tengah jemaat yang tidak benar, Anda tidak terkontaminasi, Anda masih sadar, Anda masih tetap siuman, Anda tahu kebenaran gitu, bisakah? Ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oh ya, harus, saya katakan harus. Antara dua, Anda susah hati, Anda makin hari makin susah hati, atau Anda terhanyut ikut arus sama-sama mereka gitu. Cuman itu saja. Tetapi saya ingin katakan bahwa kita tidak dalam kondisi Nuh sekarang ini. Nuh nggak bisa lari kemana-mana, makanya disuruh bikin batra gitu. Ya, tetapi hari ini ya Anda bisa keluar ya. Anda bisa keluar. Anda mensinyalir ini jemaat tidak benar ya. Anda boleh keluar. Anda bisa keluar punya. Nah, yang tidak mengizinkan orang keluar, yang mengutuk orang. Siapa yang sudah jadi anggota jemaat di sini, kalau dia tinggalkan jemaat ini, dia akan saya kutuk katanya. Anda harus segera keluar kalau begitu. Kenapa? Karena sudah jelas itu tidak benar gitu ya. Itu sudah jelas tidak benar. Karena itu membuktikan bahwa orang yang ngomong gitu itu bukan mau memimpin Anda ke arah yang benar, tetapi dia itu sebenarnya menjajah, sebenarnya dia itu mau buat Anda seperti kerbau cucuk hidung gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kalau Anda mendengar begitu, Anda harus ambil langkah 1000, saya kasih tahu ya. Masa ada gembala yang berkata misalnya ya, barang siapa yang tinggalkan ini ya, gerejanya di sini akan dikutuk oleh Tuhan. Oh tidak, ya tidak usah ngomong begitu. Nah, kalau yang mengajarkan kebenaran, ya di sini ada kebenaran. Anda mau datang silakan. Ya tidak apa-apa. Itu memang urusan Anda kok ya. Urusan Anda sendiri gitu ya. Mau diselamatkan atau tidak ya. Mau dibawa kebenaran atau tidak. Ya masing-masing jalankanlah akal budi dan ini ya dengan hati yang berhati-hati kita untuk tunggu ini apa, menyelidiki dengan baik gitu.
Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan ya, Allah akan menghakimi mereka dan akan menyelamatkan orang benar ya, orang benar yang hidup sangat menderita di tengah-tengah ketidakbenaran itu. Kemudian dikatakan mereka begitu berani dan angkuh. Wah, mereka berani katanya ya. Mereka berani. Dan di bagian lain dikatakan itu mereka itu apa? Cerita-cerita isapan jempol katanya. Cerita-ceritanya ini ya. Oh, memakai cerita-cerita itu ya. Nah, ini memang suka pakai cerita ya. Banyak cerita di ayat yang ketiga itu ya. Cerita-cerita isapan jempol mereka. Orang Kristen akhir zaman ini banyak yang karena mereka tidak lahir baru, mereka tidak diberitakan Injil yang benar, akhirnya mereka tiap-tiap minggu hanya diberi cerita ya, cerita. Wah, cerita pengalaman pendetanya. Wah, datang ke gereja hari Minggu cuma dengar cerita. Ya, Anda bisa bayangkan ya, cerita demi cerita, pengalaman demi pengalaman diceritakan. Lama-lama ini gembalanya, pendetanya habis ceritanya, bohong ya, mulai bohong. Ini cerita isapan jempol, bohong ya, mulai bohong ya, mulai dia bilang bohongnya makin hari makin canggih ya, makin hari makin canggih. Awalnya ceritanya adalah sekitar dunia ini bahwa wah dia kemana, gimana ya, cerita rasanya. Lama-lama ceritanya rasanya kurang seru cerita di dunia ini. Mulai dia cerita dibawa ke sorga gitu ya. Wah, dibawa ke sorga begini begitu. Wah, jemaatnya mendengar, wah hebat sekali ya, Pak Pendeta kita dibawa ke sorga. Waduh, saya mau mimpi sorga aja sudah nggak pernah ke mimpi situ. Ini Pak Pendeta dibawa ke sorga lagi. Waduh, kok mau turun juga ya dia ya. Nah, lebih seru lagi setelah sering cerita ke sorga, mungkin lihat jemaat sudah mulai agak sedikit bosan. Nah, cerita mulai pergi ke neraka, dia pergi ke neraka. Ya, akhirnya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bolak-balik cerita ke sorga, ke neraka, jalan-jalan entah kemana. Pengajarannya tidak benar gitu ya. Ini bahaya sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya. Coba kita lihat di ayat yang ke-11 di sini kan. Padahal malaikat-malaikat sendiri katanya. Ya, malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat ya. Ini orang-orang ini katanya mereka berani memakai kata-kata hujat katanya. Oh, mereka berani memakai kata-kata hujat, mereka berani mengutuk orang lain ya. Padahal Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk mengutuk orang itu ya. Tuhan mengajar kita berkatilah musuhmu katanya. Kita mesti berkati musuh. Masa kita boleh kutuk anggota jemaat yang ya tidak mau kebaktian di tempat kita lalu kita kutuk dia? Jangan ya. Nah, tidak boleh begitu ya, Tuhan mengajar kita untuk ya memberkati orang lain ya. Nah, padahal katanya malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka ya, tidak memakai kata-kata hujat. Ya, malaikat saja nggak pakai kata-kata hujat ya. Pada saat malaikat-malaikat itu menuntut hukuman atau mereka yang di hadapan Allah ya, menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Itu malaikat-malaikat itu tidak berani memakai kata-kata kasar gitu, kata-kata hujat ya. Padahal malaikat lebih jago kalau menurut Petrus ya, itu saja mereka tidak pakai kata-kata hujat. Oleh sebab itu tidak pantas bagi anak Tuhan apalagi hamba Tuhan untuk memakai kata-kata hujat itu ya. Nah, ayat yang ke-12 ya. Ayat 12, tetapi mereka itu sama dengan hewan katanya, sama dengan hewan yang tidak berakal. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oh kita jangan sama seperti hewan yang tak berakal. Kita berakal ini sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan ya. Binatang yang dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan, untuk dimakan gitu ya. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh
oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, putar-putar di sekitar itu ya. Jadi ketika manusia tidak memakai akal budinya, ketika manusia tidak mengejar kebenaran, ketika manusia hanya mengumbar-ngumbar nafsu saja, maka manusia turun derajatnya dari manusia menjadi binatang. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu kita tidak mau demikian ya. Kita mau cari arti, makna hidup ini. Sebab kalau hidup ini hanya sekedar begitu cari makan, kemudian saking mau cari makannya kita ini lakukan segala yang jahat. Kalau binatang cari makan kan begitu ya. Begitu. Jadi dia biar teman, biar lawan juga, bahkan saudaranya sendiri ya, itu yang melahirkannya ibunya sendiri juga dia sikat kalau binatang gitu. Saya punya 2 ekor anjing ya. 2 ekor anjing ini lahirnya sama-sama, jadi mereka itu kakak adik gitu ya. Tetapi seringkali kalau kasih makan tidak hati-hati, terlalu dekat, mereka bisa kelahi gitu ya. Jadi saya pesan sama pembantu saya, kalau kasih makan 1 ekornya jauh di sana, 1 ekornya di sini. Kalau bisa dihalangin sesuatu, mereka tidak saling lihat gitu. Nah itu binatang, tahu nggak? Tapi kalau lagi tidak makan, mereka baik-baik aja, bisa cengkerama gitu ya. Sekali makan mereka mau kelahi gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya. Nah kalau kita dalam mencari makan juga begitu ya, mencari makan kita hantam sana hantam sini, wah begitu. Nah kita turun derajatnya seperti binatang gitu. Nah katanya, dan ya akan mengalami nasib buruk ya sebagai upah kejahatan mereka. Ya berfoya-foya pada siang hari ya toh. Mereka anggap ya kenikmatan ya toh, berfoya-foya itu ya suatu kenikmatan. Oh ya, nanti ya Anda tahu ya di neraka itu betapa susahnya ya. Jadi katanya mereka adalah kotoran dan noda. Aduh, kotoran lebih enggak enak lagi ya. Kalau binatang tadi masih mendingan, masih ya bisa disayang, tetapi ini kotoran dan noda yang ya mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Wajah, coba bayangkan ya. Ada banyak orang di dunia ini yang mabuk oleh hawa nafsu ya, hawa nafsu. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, wahai engkau orang Kristen, kalau kita tidak bangkit, kalau kita tidak menjadi saksi di akhir zaman ini, kalau kita tidak sungguh-sungguh ya berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, maka ya kita bisa terseret sama seperti mereka, menjadi kotoran ya dan noda dan mabuk dalam hawa nafsu, dan kemudian ya duduk makan berfoya-foya terus katanya, berfoya-foya, dan itu dilihat sebagai kenikmatan katanya. Bagaimana bisa begitu ya? Mereka katanya mata mereka penuh nafsu zina, mata mereka itu ya melihat sesuatu itu penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Enggak pernah jemu berbuat dosa. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Oh banyak yang macam begitu ya. Nah mereka tak pernah jemu-jemu berbuat dosa ya. Mereka memikat orang-orang yang lemah katanya. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk katanya. Ini bukan saya yang kutuk, ini saya cuma ngomong ini ayat saja, ayat 14 kan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk katanya. Nah, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar ya, meninggalkan jalan yang benar. Berarti tadi mereka tahu jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan jahatnya. Jadi Bileam ini nabi ini ya, nabi yang suka duit gitu ya. Oh ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati ya, di balik uang itu ada banyak tipu dayanya ya. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan terjerat pada tipu daya uang gitu. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras kejahatannya. Karena apa? Keledainya sampai berbicara katanya. Jadi dia dikasih peringatan yang sangat keras katanya. Nah ayat 17 katanya, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering ya. Yang kita datang mau nyedok air nggak ada ya. Dia tidak bisa membuat
melegakan orang yang haus dan dahaga akan kebenaran. Mereka itu seperti sumur yang kering katanya, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Nah, kalau kabut itu ada kandungan airnya, tapi ini dihalaukan oleh taufan katanya. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Kegelapan yang paling dahsyat katanya. Nah, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak. Lihat, mengucapkan kata-kata yang congkak, ya. Ini guru-guru palsu ini, ya, guru-guru palsu. Mengucapkan ini kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan, ya. Nah, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, ya. Jadi mereka berkhotbah dan sebenarnya itu munafik gitu, ya, atau salah malah. Mereka adalah hamba-hamba ini, ya, kebinasaan, tapi mereka mengkhotbahkan mau melepaskan orang gitu. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Jadi ini hati-hati, ya. Jadi dia bukan, ya, ini hamba nafsu gitu, hamba harta benda, ya. Jadi di sini, sebab jika mereka, ayat 20, ya, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita. Jadi mereka mengenal ini, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran, ya. Jadi ini orang-orang yang sudah melepaskan diri dari kecemaran, ya. Ini yang katanya sudah mengenal Tuhan, ya, mengenal, ya, pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Nah, ini balik, ya, terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Wah, ini, ya, kalau orang sudah mengenal kebenaran dan berbalik lagi, ya, itu murtad gitu, keadaannya akan lebih buruk, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Waduh, hukumannya akan lebih berat dan tidak ada lagi pertobatan, karena murtad itu tidak bisa menyalibkan Tuhan Yesus kedua kali seperti di dalam Ibrani pasal 6, ya. Jadi tetapi katanya kemudian berbalik kepada perintah kudus, ya. Kalau mengenal kebenaran berbalik dari perintah kudus, ya. Tadinya tidak mengenal kebenaran, kemudian mengenal kebenaran, kemudian berbalik lagi. Nah, ini katanya bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, hati-hati, ya, kalau Anda yang sudah mengenal kebenaran, maka kita harus makin maju. Kita harus makin maju, hidup kita harus makin kudus, membentuk karakter yang kudus. Bagaimanakah semuanya itu bisa dicapai? Tentu kita harus pergi ke gereja yang benar, pengajaran yang benar, disiplinnya tinggi gitu. Nah, yang macam begitu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau orang yang tidak mau hidup benar, dia pergi cari gereja yang tidak ada disiplin, yang pendetanya pokoknya dia seneng kalau kasih persembahan yang banyak, jadi dia tidak berani menegur. Nah, yang macam begitu, ya, dia akan cari yang macam begitu. Tapi kalau orang yang mau yang benar, mau hidup benar, mau pengajaran yang benar, mereka mencari kebenaran, mereka mencari yang benar. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang Anda cari di dalam berjemaat? Di dalam Anda menjadi orang Kristen, di dalam iman Anda, apa yang Anda cari? Maka arahnya kemana? Anda tahu itu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pembahasan 2 Petrus pasal 2 sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu, pimpinanmu, dan berkat-Mu di dalam kami mempelajari firman-Mu. Tuhan, tolong kami, biar hidup kami sungguh, Tuhan, adalah hidup yang sepadan dengan firman-Mu, dengan Injil yang kami percaya dan yang kami beritakan. Tuhan, tolonglah supaya kami bisa hidup benar, hidup memuliakan Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.